Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Mega Susanti dari kelas HKI 3B dengan NIM 12610212129. Saya di sini ingin memenuhi tugas UTS Sejarah Peradilan Islam dengan tema mereview semua makalah, yakni makalah 1 sampai 5. Mari kita mulai dengan mereview makalah pertama dengan judul Konsep Dasar Peradilan Islam. Peradilan Islam menurut KBBI merupakan suatu perkara yang mengenai pengadilan. Dan adapun menurut istilah Islam itu sendiri dapat diambil dari kata qadha. Kata qadha sendiri secara etimologi memiliki arti menetapkan suatu hukum, sedangkan menurut istilah qadha merupakan perselisihan yang terjadi antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Peradilan dalam Islam sangat penting untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan serta sebagai upaya melindungi hak masyarakat, individu, dan perorangan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan prinsip dan tujuan dari hukum Islam. Dengan adanya peradilan Islam, kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu dan masyarakat akan terlindungi. Persamaan hak setiap individu di depan hukum maupun dalam kehidupan sosial akan terjaga, dan jaminan sosial bagi individu dan masyarakat itu sendiri dapat diwujudkan. Yang kedua yakni makalah dengan judul Pembuktian dalam Peradilan Islam. Pembuktian secara bahasa berasal dari kata al-bayyinah yang artinya suatu yang menjelaskan. Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat memberikan keterangan dengan dalil-dalil hingga meyakinkan. Tujuan dari bukti atau pembuktian tersebut ialah untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara di pengadilan, untuk dapat memberi kepastian dan keyakinan kepada hakim itu sendiri, serta menyertakan dalil-dalil yang disertai alat bukti yang diajukan di pengadilan tersebut. Dalam hukum Islam, terdapat banyak ayat Al-Quran sebagai landasan berpijak tentang pembuktian itu sendiri. Beberapa di antaranya ialah Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, Surat An-Nisa ayat 6, dan Quran Surat At-Talaq ayat 2. Bab ketiga yakni syarat dan saksi dalam peradilan Islam. Hakim merupakan pemilik kekuasaan tertinggi dari suatu pengadilan tersebut yang memiliki tugas memutuskan seluruh perkara yang terjadi dalam pengadilan. Adapun syarat untuk menjadi hakim itu sendiri ialah laki-laki, merdeka, berakal, Islam, adil, dan mengetahui secara menyeluruh segala hukum dan cabang-cabangnya. Yang selanjutnya yaitu mendengar, melihat, dan tidak bisu. Sebuah pengadilan memiliki beberapa unsur yaitu hakim, hukum tergugat, penggugat, dan seseorang yang dijatuhi hukuman. Hakim hanya boleh diangkat oleh seorang khalifah atau seorang pemimpin. Di Indonesia, hakim diangkat oleh seorang presiden yang sebelumnya sudah direkomendasikan oleh menteri. Hakim juga dapat diberhentikan dengan beberapa syarat yaitu gila, sakit, tidak bisa mengingkari jabatan hakim, dan fasik. Syarat menjadi seorang hakim ialah secara umum ada dua, yaitu syarat formil dan material. Sedangkan dalam Islam, syarat menjadi hakim adalah adil, dapat berbicara, Islam, kuat ingatan, cermat, dan bebas dari tuduhan tersebut. Di dalam makalah ini juga dibahas tentang hakim perempuan. Hakim perempuan menurut Islam itu tidak diperbolehkan karena melihat dari syarat menjadi hakim ialah seorang laki-laki. Pendapat beberapa ulama menyetujui tentang hakim tidak boleh perempuan. Di Indonesia sendiri, hakim perempuan diperbolehkan dengan beberapa syarat yang telah disebutkan tadi.
Bab keempat yakni ijtihad dan iftah dalam sejarah peradilan Islam. Arti ijtihad itu sendiri adalah bersungguh-sungguh, sedangkan menurut istilah yaitu upaya sekuat tenaga yang dilakukan oleh ulama untuk menentukan hukum atas problematika baru tanpa meninggalkan nilai-nilai yang terdapat dalam sumber Islam. Sedangkan iftah itu sendiri ialah iftah atau fatwa, yaitu jawaban pertanyaan hukum itu sendiri atau pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang dianjurkan. Dalam sejarah hukum Islam, fatwa memegang peranan penting dalam kehidupan umat manusia mulai dari zaman klasik, pertengahan, dan zaman modern. Pada awalnya, fatwa-fatwa yang diberikan oleh mufti tidak terdokumentasikan dengan baik karena kebiasaan untuk membukukan fatwa itu belum terbiasa di kalangan umat Islam. Seorang mufti memberikan fatwa pada hakikatnya menyampaikan hukum Allah kepada manusia, atau dapat dikatakan memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh si peminta fatwa. Fatwa ini sifatnya tidak mengikat karena tidak harus diikuti oleh orang yang meminta fatwa itu tersebut. Karena fatwa berbeda dengan putusan hakim. Bila dilihat dari segi hukumnya, fatwa seorang mufti itu tidak mengikat. Artinya, orang yang meminta fatwa tersebut boleh menerima fatwa, kemudian mengamalkannya, dan boleh pula tidak menerima dan menolaknya. Bab kelima yakni sejarah peradilan pada masa Rasulullah. Peradilan pada zaman Nabi memiliki fase penting dalam sejarah peradilan Islam. Pada saat itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan pemegang otoritas yurisdiksi satu-satunya, meskipun beliau juga pernah mendelegasikan tugas-tugas yurisdiksi tersebut kepada beberapa orang sahabat secara terbatas. Sumber hukum yang menjadi referensi utama bagi pemegang otoritas yurisdiksi tersebut adalah wahyu, baik berupa Al-Quran maupun sunnah Nabi. Secara ijtihad, peradilan di zaman Nabi dan yang dilakukan oleh Nabi itu sendiri merupakan penerjemah langsung dari ayat-ayat dan sunnah Nabi yang diimplementasikan dalam praktik-praktik yang ideal. Proses peradilan zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlangsung sangat sederhana dan tidak berbelit-belit, namun justru lebih mementingkan substansi dari proses tersebut. Sistem peradilan ini juga memberikan pijakan dan prinsip dasar bagi perkembangan sistem peradilan Islam. Baik, review makalah 1 sampai dengan makalah 5 sudah terselesaikan. Apabila kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.